Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan, saya percaya semua dalam pemeliharaan Tuhan. Bersyukur di awal bulan Juni tahun 2022 ini kita masih boleh hadir bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan, tempat yang selalu kita rindukan, di mana kita boleh bersekutu bersama-sama, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita akan berdiri. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan panggilan berbakti dari pembacaan firman Tuhan. Mazmur 69 ayat 31. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini, bukan karena kuat dan kuasa kami ada di sini, tetapi semua oleh karena anugerah dan penyertaan Yesus Kristus buat kami. Kami sungguh bersyukur dan tak henti-hentinya kami memuji dan membesarkan Engkau Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami yang layak menerima puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, dengan sungguh hati kami menghampiri Engkau, kami fokuskan hati, pikiran, bahkan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang akan beracara di ibadah kami pagi ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Tuhan saja yang ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini sepenuhnya kepada Tuhan. Seluruh dosa kami, mohon ampunkan Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini, biarlah akan menjadi berkat yang luar biasa ketika kami pulang, tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, penyembahan kami pagi ini kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati datang kepada Tuhan. Amin. Allah Bapa kami puja. Mari kita akan menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Firman Allah, kami anak-anak
masih tetap berdiri, satu hal yang saya rasakan ketika saya memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan saya percaya hal ini juga terjadi bagi kita semuanya. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penghiburan dari Tuhan yang boleh kita rasakan setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik dalam hidup kita. Tiap hari, tiap jam. Hari aku dibimbingnya, tiap jam menghibur hatiku. Benar saudara. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku. Kaum wanita, tiap hari Tuhan besertaku. Mari kita imani hal ini. Diberikan hanya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Bersama-sama. Yang namanya Raja berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, menimbang hiduplah dengan suka dan menghibur yang sedih. Baik, ketiga, kaum pria. Tiap hari tolong aku Tuhan, agar ku percaya janji-Mu, agar ku selalu kan beriman dan berpaut pada firman-Mu. Bersama-sama katakan, Tuhan tolong saat ku sesat, agar aku terima dari-Mu. Tiap hari, tiap jam berdiam, sampai masuk surga-Mu. tiap hari, tiap jam. Tiap hari, tiap jam berdiam, sampai masuk surga-Mu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Lewat lagu ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kerinduan hati kita, mari kita bawa kepadanya. Segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami mau serahkan kepada Tuhan. Hati kami untuk mengasihi-Mu, dan jiwa kami ini Tuhan, kami mau pakai untuk melayani Engkau. Dan inilah kerinduan kami, agar Tuhan nyatakan jalan kami. Dan biarlah rancangan-Mu yang terjadi di dalam hidup
Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu.
Inilah kerinduan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Tubuh, jiwa, raga kami. Pakailah Tuhan hidup kami menjadi alat-Mu Bapa. Kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkan bagi setiap yang lemah, kuatkan bagi setiap yang bimbang. Firman-Mu memberikan petunjuk jalan kami, untuk kami jalani dengan kekuatan oleh karena Roh Kudus. Kami mau berdiam diri, mendengar isi hati dan suara-Mu melalui kebenaran firman Allah. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini Bapa, Engkau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, sehingga hanya Roh Kuduslah yang akan berkuasa untuk menyampaikan kebenaran-Mu pagi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Shalom, selamat pagi. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami senang hari ini kita bisa memasuki minggu pertama di bulan Juni. Nah, sebelum saya menguraikan kebenaran firman Allah pagi hari ini, izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan berbelasungkawa atau berduka cita atas dipanggilnya oleh Tuhan ke pangkuannya di surga, yaitu Bapak Stefanus Darsoswondo, ayah dari Ibu Diah Ekowati. Ya, ayah daripada Ibu Diah Ekowati. Saya menerima berita ini 11:30 tadi malam. Dan saya sharekan ke perancang dan juga ke penata layanan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendoakan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan, kekuatan dan sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memasuki pelajaran kita ataupun tema kita, yaitu tema yang diangkat pagi ini, iman teguh di tengah ketidakpercayaan, yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan pasal 14. Ya, ayatnya yang saya menulis di sini ayat 12, tapi sebenarnya sampai ayat yang ke-45. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita bacakan seluruh ayat-ayat ini, maka akan memakan waktu cukup lama sekali. Namun demikian, saya akan membacakan beberapa poin penting, ya, nanti yang akan kita bahas. Ya. Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Ya. Ini menjadi penekanan yang saya akan bacakan. Di bawah perikop ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, ini Tuhan berfirman kepada Musa, bicara kepada Musa. Ya, ayat 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya. Ini penekanan dalam ayat 2, ya. Jadi intinya adalah Musa disuruh mengirim 12 pengintai dari setiap suku, satu perwakilan para pemimpin-pemimpinnya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian saya akan membacakan ayat terlebih dahulu 17 sampai 18. Ya. Maka Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amati-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimanakah negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya. Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu.
Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Saya langsung melompat saja, 25-33, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar baik, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil dari negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. 28 itu hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya terbuka, berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak. Ya. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami melihat diri kami seperti belalang. Dan demikianlah juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi bilangan ini berbicara mengenai kisah 12 yang akan mengintai. Ya, disuruh mengintai. Dan saya menggarisbawahi dengan ayat bacaan yang pertama tadi adalah mengenai janji. Para pengintai dikirim oleh Musa untuk melihat keadaan tanah Kanaan yang akan diberikan oleh Tuhan. Ini jelas. Tanah Kanaan yang akan diberikan oleh Tuhan. Ya, tanah itu akan diberikan oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-18 tadi dikatakan bahwa amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah yang mendiami kuat atau lemah, banyak atau sedikit, baik atau buruk. Ya, kotanya ditempatkan yang terbuka atau berkubu, tanahnya subur atau tidak. Jangan lupa bahwa membawa buah-buahan ke negeri, dari negeri itu kalau pulang. Nah itu ayat yang yang 18. Kemudian mari kita melihat uraian singkat berikut ini bahwa setelah selesai ya mengintai selama 40 hari, mereka kembali dan memberi laporan di hadapan Musa, Harun dan segenap bangsa Israel. 13:26. Mereka semua setuju bahwa negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Namun ya sebagian besar dari 12 pengintai itu, yaitu 10 pengintai mereka lebih terkesan bahwa bangsa yang didiami tanah Kanaan, bangsa yang didiami di tanah Kanaan itu adalah lebih kuat, dengan benteng-bentengnya lebih kokoh, orang-orangnya lebih besar, perawakannya lebih besar, bisa dikatakan orang-orang raksasa di sana terlalu kuat kalau mau dikalahkan. Terlalu kuat. Ya, untuk dikalahkan mereka itu terlalu kuat. Ya. Mereka menjadi takut. Mereka menjadi pesimis, mereka menjadi menjadi ciut nyalinya. Ya, mereka menjadi ciut nyalinya. Ya. Mereka pun mempengaruhi umat Israel agar mengurungkan niatnya untuk melawan daerah itu. Selain bangsa yang kuat, tadi dikatakan bahwa mereka memakan penduduknya sendiri. Tadi 31-33. Dalam keadaan takut, kemudian tampillah Kaleb yang menenteramkan rakyat, yang menenteramkan bangsa itu. Ya.
Kaleb menenteramkan hati mereka agar mereka memandang kepada janji Tuhan. Mereka memandang kepada bangsa yang besar itu yang telah dijanjikan. Maka dari itu tadi saya sudah membacakan dari awal, yang saya bacakan adalah Tuhan berfirman kepada Musa. Firman-Nya kepada Musa, suruhlah ya orang-orang untuk mengintai tanah perjanjian yang, kata Tuhan, yang akan kuberikan kepadamu. Ini sebuah janji. Dan juga di dalam kitab-kitab sebelumnya dijanjikan bahwa tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu akan diberikan. Ketika Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, dia berkata, oh tidak begitu, tidak mencemaskan seperti itu. Pandangan kami, pandangan saya adalah kita tetap akan maju dan menduduki negeri itu sebab, luar biasa nih, ayat 30, menarik banget, saya mau bacakanlah supaya Bapak Ibu punya gambaran. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara nanti bisa membedakan ya, Kaleb dan Yosua dengan 10 pengintai yang lain. 10 pengintai yang lain. Ternyata suara terbanyak belum tentu benar. 10 pengintai ternyata orang banyak belum tentu punya iman yang teguh, yang kuat. Luar biasa, luar biasa. Tampaknya hanya Yosua dan Kaleb yang memiliki iman yang teguh, Bapak Ibu. Dan dia punya keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam merebut tanah Kanaan. Karena apa? Karena Yosua dan Kaleb memegang janji Tuhan. Ini penting. Coba perhatikan kalimat ini. Yosua dan Kaleb punya keyakinan iman yang luar biasa, punya iman yang teguh karena dia memegang janji Tuhan. Ya. Dan memulainya dari kekuatan Allah, bukan kekuatan diri sendiri. Saya percaya bahwa 12 pengintai tersebut mengerti persis, mengalami persis bagaimana mereka dikeluarkan dari tanah Mesir melalui dari perbudakan orang-orang Mesir. Bagaimana mereka dituntun oleh Allah, bagaimana mereka menyeberangi laut yang begitu luas. Harapan manusia saat itu, bangsa Israel tidak punya pilihan kecuali hanya mati di laut atau mati dibunuh oleh tentara-tentara dari Mesir yang mengejarnya dari belakang. Tetapi apa yang terjadi ketika Musa disuruh oleh Allah, pukulkan tongkatmu ke air. Maka air dipukul oleh Musa dan laut itu terbelah. Bangsa Israel dituntun Tuhan melewati laut dengan berjalan seperti di jalan biasa karena lautnya terbelah dan kering. Begitu mereka sudah lewat, orang-orang Mesir mengejarnya dan saat dia sampai ke tengah laut, airnya ditelungkupkan kembali. Akhirnya mereka menjadi mati. Ini pengalaman ini dialami oleh bangsa Israel. Dialami oleh termasuk ke-12 pengintai. Termasuk Yosua dan Kaleb tahu persis bagaimana kuasa Allah menyertai perjalanan bangsa Israel. Belum juga di dalam padang gurun, di dalam perjalanan itu. Allah memberkati, Allah menyertai, dan Allah menolong dengan tiang awan dan tiang api. Perjalanan bangsa Israel dikawal oleh Tuhan luar biasa. Ketika panas terik, ada awan yang menutupnya, sehingga perjalanan mereka berjalan dengan baik. Ketika malam dengan gelap gulita, Allah mendirikan tiang api sehingga perjalanannya dilakukan, dialami dengan baik. Ada beberapa kebaikan dan mujizat Allah yang dia sampaikan kepada bangsa itu.
Dan bangsa itu harusnya memahami dan menyadari melalui pemimpinnya yaitu Musa. Dan Musa berkali-kali mengatakan bahwa Allah itu akan memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu dipegang erat, itu menyatu di dalam diri Musa, menyatu di dalam hati Musa, dan itu juga menyatu di dalam diri Kaleb dan Yosua. Tetapi mengapa 10 pemimpin dari setiap suku yang dikatakan adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang punya kedudukan di setiap suku itu, ketika disuruh melihat, apa dia lupa bahwa penyertaan Allah itu sempurna? Apa mereka lupa bahwa janji-janji Allah itu tidak pernah tidak digenapi, selalu dan pasti? Apa 10 orang ini lupa bahwa mereka telah mengalami mujizat keluar dari Laut Tiberau? Apa lupa bahwa tiang awan dan tiang api itu selalu menyertai perjalanan mereka. Dan itu Allah hadir. Tetapi mengapa ketika 40 hari mereka mengintai, pulang memberikan laporan dengan penuh ketidakpercayaan. Mereka pesimis. Bahkan yang sangat menarik menurut saya, menggelitik dan aneh dan lucu, dan ini konyol adalah mereka memberikan kabar busuk, kata Alkitab. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata bla 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 bla. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua dan Kaleb juga menyemangati umat itu saat dia tampil. Jika Tuhan berkenan, kata Alkitab, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Pasal 14 ayat 8 bunyinya seperti itu. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita ditolong oleh pernyataan ini karena apa? Karena Kaleb dan Yosua memiliki iman yang teguh, Bapak Ibu sekalian. Ya, meskipun melihat kenyataan yang sama tentang negeri yang diintai, namun Yosua dan Kaleb punya pandangan, punya perspektif yang berbeda dibanding 10 pengintai yang lain. Disinilah letaknya, Kaleb memiliki iman dan Yosua memiliki iman yang teguh dibanding dengan 12 pengintai. Mengapa? Karena Yosua dan Kaleb punya iman, punya keyakinan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam diri bangsa Israel. Lalu pertanyaannya yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana iman yang teguh bekerja di tengah-tengah ketidakpercayaan. Bagaimana iman yang teguh bekerja di tengah-tengah ketidakpercayaan. Iman yang teguh cuma 2. 10-nya tidak punya kepercayaan, tidak punya iman, bahkan menghasut bangsa Israel. Sampai bangsa Israel marah dengan Musa. Lebih baik kami kembali aja ke Mesir, lebih baik. Untuk apa kami harus mati di padang gurun seperti ini? Apakah Allah membawa kami ke padang gurun untuk dibantai oleh musuh? Baiklah kita pulang aja, kita kembali ke Mesir, biar aja jadi budak orang Mesir, kita cari pemimpin. Lalu Musa berlutut, Harun berlutut, Yosua menyingkapkan jubahnya, lalu memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong bangsa Israel. Namun Allah sempat marah dengan bangsa Israel karena ketidakpercayaannya. Dan Allah marah besar terhadap orang-orang yang tidak mempercayainya. Sehingga endingnya 10 pengintai ini dihukum mati oleh Tuhan. Tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian nantinya. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, dan orang-orang yang umurnya belum sampai 20 tahun. Karena yang 20 tahun ke atas mati semua jadi bangkai di padang gurun. Karena ketidakpercayaannya. Mari kita melihat beberapa poin tentang iman yang kuat,
Iman yang teguh bekerja di tengah-tengah ketidakpercayaan. Yang pertama, iman yang teguh selalu melihat kesempatan. Iman yang teguh selalu melihat kesempatan. 10 pengintai melihat kuat dan besarnya musuh di depan. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat kesempatan di atas permasalahan. Tolong perhatikan kalimat saya ini. 10 pengintai melihat besarnya masalah. Orang yang teguh dalam iman, Yosua dan Kaleb, melihat Tuhan di atas masalah. Orang yang beriman mampu naik ke permukaan di atas pergumulan hidup, lalu memandang kuasa Allah. Berapa banyak kita tenggelam dalam masalah yang kita hadapi. Padahal kita orang Kristen. Karena kita memandang masalah, kita memandang besarnya masalah. Yosua memandang besarnya Tuhan, Kaleb memandang besarnya Tuhan. 10 pengintai memandang besarnya tantangan yang dihadapi. Pelajaran ini sangat penting, saya merenungkan banget. Bahwa orang yang memiliki iman yang teguh itu selalu melihat kesempatan di balik tantangan yang ada. Iman yang teguh itu selalu optimis, memandang masa depan. Tetapi ketidakpercayaan penuh dengan ketakutan. Kalau Bapak Ibu mau membandingkan imannya Yosua di dalam pasal 13 ayat 30, bandingkan pasal 13, 28, 29, 13, 31, 33. Perbedaannya jauh sekali antara langit dan bumi. Ketakutan, ketidakpercayaan. 10 pengintai. Orang-orang yang pesimis akan menyerah sebelum berperang. Itu 10 pengintai. Tetapi orang yang optimis tetap maju ke depan. Dengan keteguhan imannya, itulah Yosua dan Kaleb. Yang kita lihat melalui peristiwa ini. Marilah kita tetap bersandar kepada janji Tuhan. Marilah kita tetap bersandar kepada pimpinan dan kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bersandar, berserah kepada Allah, kepada kuasa Allah, kepada janji-janji Tuhan yang telah kita terima, kebaikan-kebaikan Tuhan masa lalu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, maka ketika kita memandang masalah dan pergumulan di masa depan, kita mampu. Hanya kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk melihat kesempatan ini. Tetapi kedagingan dan ketidakpercayaan tidak memampukan kita untuk melihat kesempatan. Yang dilihat adalah ketakutannya, bukan kesempatannya. Saudara, banyak hal terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada orang pesimis, dia menyerah sebelum berperang. Tapi Yosua dan Kaleb, sekalipun dia belum berperang, tapi dia sangat optimis karena dia bisa melihat kesempatan di tengah-tengah tantangan yang dia hadapi. Satu, dia berpegang kepada janji Allah. Yang kedua, dia berpegang dengan pengalaman bagaimana Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan mujizat demi mujizat penyertaan itu. Dan yang ketiga adalah kita percaya bahwa Yosua dan Kaleb disertai oleh kuasa Tuhan. Yosua dan Kaleb dipimpin oleh kekuatan Tuhan. Saudara dan saya percaya, sebagaimana kita dipimpin dan ditolong oleh Roh Kudus, maka kita mampu melihat kesempatan di depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman Yosua dan Kaleb memampukan kita melihat kesempatan. Kita bangkit di atas masalah yang dihadapi.
Karena kekuatan Roh Kuduslah yang memampukan kita orang percaya untuk kita bisa melihat permasalahan ke depan. Mungkin kita semua, ketua-ketua sekolah minggu, Amanat Agung, banyak tantangan dalam menjangkau, banyak tantangan dalam memberitakan firman, banyak tantangan dalam mengajar dan memuridkan serta melayani. Tetapi hari ini saya menghimbau kepada setiap kita, mari kita tetap mempercayai janji Tuhan. Mari kita tetap mempercayai kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Tantangan memang ada dan itu pasti ada. Tapi marilah kita tetap bergantung teguh kepada janji firman dan kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita mampu melewati pelayanan kita masing-masing. Saya percaya di setiap kelompok-kelompok kecil ada tantangan. Ya, ada tantangan. Mungkin mengunjungi orang, enggak mau juga datang-datang ikut dalam persekutuan. Mungkin mengunjungi orang lain alasannya ini dan itu dan lain sebagainya. Jangan pernah putus asa. Doakan terus dan saya percaya. Di sana kita sedang berperang. Mempertaruhkan iman. Agar orang yang kita doakan itu nanti dijamah oleh Roh Kudus. Dan bergabung bersama-sama dengan kita untuk mengembangkan pelayanan melalui Amanat Agung Sekolah. Yang kedua, iman yang teguh itu sanggup melewati tantangan. Ayat 26 sampai ke 33. 10 pengintai menekankan hambatan ketimbang kesempatan. Lalu 10 pengintai juga menyimpulkan bahwa Israel terlalu lemah untuk menghadapi musuh itu. Bahkan dia katakan kita ini kecil, lemah seperti belalang katanya. Orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak punya iman, omongannya seperti itu. Sepuluh pengintai, patokan penilaian orang yang tidak percaya tadi adalah apa yang dilihat di depan mata. Tetapi Yosua dan Kaleb bukan melihat apa yang di depan mata. Tetapi iman yang teguh mampu melihat di atas permasalahan dan sanggup melewati masalah yang dilihatnya itu. Penduduk negeri itu adalah para raksasa. Tembaknya tinggi. Orang Israel merasa kecil seperti belalang. Inilah yang ada di dalam pikiran 10 pengintai tersebut. Ayat 28 dan 33 pasal 13. Ketidakpercayaan sebenarnya membutakan kita terhadap kebesaran Tuhan. Tetapi iman sanggup melewati tantangan. Bahkan, kalau boleh saya katakan, memenangkan pertandingan. Amin. Amin. Bahwa iman mampu mengalahkan masalah, mampu mengalahkan, bahkan memenangkan pertandingan. Hanya kadang-kadang ketika orang berada di dalam sebuah masalah atau kita berada dalam sebuah masalah, kita kadang-kadang belum siap iman. Belum mampu. Nah, orang yang pesimis seperti 10 pengintai, bicaranya negatif. Negatif. Kenapa? Karena tantangannya besar, orangnya raksasa, bahkan memakan penduduknya. Wow. Menakutkan banget. Karena apa? Tidak berangkat dari sebuah kepercayaan dan janji. Dia berangkat dari ketidakpercayaan dan kepesimisan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bahwa ketidakpercayaan itu sebenarnya membutakan kita terhadap kuasa Tuhan. Orang yang tidak beriman, kalau dikatakan secara saklek dan fanatik, orang yang tidak beriman, sebenarnya orang sedang tidak mempercayai Allah. Atau orang yang penuh dengan kekhawatiran dalam hidup ini adalah orang yang tidak punya iman. Dan orang yang tidak mempercayai kebesaran Tuhan. Tadi malam kami ada persekutuan remaja dan pemuda jaringan doa sekota. Ada 13 gereja yang hadir di ruangan ini. Penuh. Pembicara dari Jakarta. Pastor Michael Ponelo, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, nanti klik aja di YouTube Michael Ponelo, siapa dia.
memiliki latar belakang yang sangat gelap, pecandu narkoba dan lain sebagainya. Tapi dipakai Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Tadi malam kami diberkati secara luar biasa. Sempat putus asa menjalani sebuah kehidupan. Tetapi Tuhan bangkitkan. Dan dia menjadi pemenang. Sudah sangat bobrok, sangat hancur, sangat sepertinya enggak mungkin. Tetapi ketika kuasa Tuhan mengubah, ketika kuasa Tuhan bekerja, maka tidak ada yang mustahil. Makanya tadi malam dia mengajak menyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ngajak nyanyi itu tadi malam. Karena Tuhan Yesus juga pernah berubah. Dia mampu memperbaiki orang yang serusak dia katanya. Mampu sekali. Mengangkat orang yang sedang berada di dalam lembah keterpurukan, mampu katanya. Dan itu dia alami dan dia saksikan. Dan ada 3 pemuda remaja yang dilayani bersama-sama dan dia juga sudah menjadi pelayan Tuhan. Luar biasa. Dan dia melayani Tuhan. Dan sekarang ini followernya yang pemuda yang masih remaja, yang masih muda ini, dia sebagai pelayan Tuhan ada sekitar 6 juta. Dia melayani melalui TikTok, melalui media sosial, luar biasa. Dan sekarang zamannya pelayanan seperti itu. Jadi dia mempergunakan itu. Saudara, sekali lagi, bahwa Yosua dan Kaleb, ketika dia memiliki iman, dia maju. Ada iman yang luar biasa yang ditulis di dalam ayat yang ke-30 yang tadi sudah saya bacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti. Saya tertarik sekali dan saya senang sekali dengan kalimat kita pasti akan mengalahkannya. Ungkapan itu yang membesarkan hati sebenarnya. Kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi sayangnya orang suara banyak, ya, yang heboh tadi, suara orang banyak yang menjadi pengintai tadi, bahkan memberikan kabar-kabar negatif, kabar-kabar buruk yang menakutkan, sehingga bangsa Israel akhirnya marah. Akhirnya marah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapakah kita memiliki iman yang teguh, di sanalah kita sanggup melewati tantangan. Di sanalah kita sanggup melewati tantangan yang kita hadapi. Apa tantangan dalam mengembangkan pelayanan kita melalui kelompok kecil? Apakah tantangan kita di sana? Pasti ada. Tetapi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam menghadapi tantangan. Karena kita pasti bisa melewati tantangan tersebut. Saudara dan saya perlu tekun di dalam iman dan terus mengandalkan Tuhan. Sharingkan di dalam kelompok kecil masing-masing apa yang menjadi pergumulan. Berdoa bersama-sama untuk saling melayani dan menggembalakan satu dengan yang lain. Agar iman tetap kuat, kebergantungan kepada Roh Kudus terus senantiasa berjalan setiap waktu. Sehingga di dalam kita melayani Tuhan, kita selalu ada kekuatan dan kekuatan dan kekuatan baru. Saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iman yang teguh selalu melihat kuasa Tuhan. Ini sangat penting. Ini sangat amat penting. Iman yang teguh selalu melihat kuasa Tuhan. Pasal 14:8-9 saya baca bunyinya demikian. Pasal 14:8 dan 9, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, ini persyaratannya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini
luar biasa. Yosua dan Kaleb luar biasa. Menyatakan imannya bahwa dia melihat kuasa Tuhan di balik masalah itu. Dia melihat penyertaan Tuhan di balik masalah itu. Hanya dia berpesan kepada bangsa Israel yang dia alami, yang dia amati, yang dia tahu dari pengalaman pribadinya bahwa bangsa ini selalu memberontak. Bangsa ini selalu tidak tahu diri untuk berterima kasih. Bangsa ini dibilang oleh Alkitab tegar tengkuk. Sulit untuk menerima arahan-arahan dan teguran dari Tuhan melalui hamba-hambanya. Itulah sebabnya Yosua dan Kaleb melalui firman Tuhan ini, di sana dikatakan jika Tuhan berkenan pada kita, maka akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Syaratnya jangan memberontak. Karena memberontak kepada Tuhan, maka bangsa Israel akan selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Dan juga pesannya adalah jangan takut kepada bangsa negeri itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita melalui kelompok-kelompok kecil sekolah minggu Amanat Agung ketakutan. Waduh, kita mau mulai dari mana? Aku bagaimana cara mengajarnya? Dan lain sebagainya. Bapak Ibu perlu memperhatikan para pengkhotbah setiap minggu. Apakah penekanan-penekanannya? Saudara catat, penekanan-penekanan itu lalu dikembangkan di kelompok-kelompok kecil. Pertama, ingat apa yang ditekankan oleh pengkhotbah, oleh saya yang berkhotbah pertama. Waktu Tuhan Yesus mengutus 70 murid, apa penekanan yang perlu diterapkan? Satu adalah berdoa atau mendoakan seseorang untuk memilih menjadi partner, menjadi satu-satu. Itu diterapkan di dalam kelompok kecil. Yang kedua apa? Berdoa. Ketua-ketuanya berdoa. Kemudian kemarin Pendeta Tinus ingat nggak apa yang ditekankan? Saling mengunjungi. Saling mengunjungi. Itu diterapkan melalui kelompok kecil. Mungkin mengunjungi satu kelompoknya kecil itu sendiri sebelum keluar. Itu diterapkan. Dan hari ini, andalkan kekuatan Roh Kudus untuk kita memandang janji Tuhan, jiwa-jiwa di depan sana. Sekalipun kita melayani di tengah-tengah mayoritas orang yang tidak percaya Yesus, tapi jangan seperti 10 pengintai. Karena Roh Kudus telah menyertai kita, maka kita mampu menjadi pelaku, menghidupi kebenaran firman Allah, menghidupi amanat agung ini. Sehingga kita mampu melewati pergumulan pelayanan kita di dalam setiap kelompok-kelompok kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat satu ayat Alkitab di dalam Roma 1 ayat 16, ini sebagai closing saya. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Iya. Tolong gedein dikit, aku nggak bisa baca. Iya. Iya. Ya, jika kita melihat dalam Roma 1:16, firman Tuhan di sana berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perhatikan kalimat itu. Perhatikan ayat itu. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Paulus memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil itu kekuatannya Allah untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Apakah kita juga memiliki keyakinan yang kokoh terhadap firman Allah ini? Apakah kita memiliki keyakinan yang kokoh terhadap firman Allah ini, bahwa firman Allah ini adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang menyelamatkan manusia yang percaya kepada Yesus. Kalau itu kita memiliki keyakinan yang kokoh terhadap itu, mari kita mengikuti pimpinan dan penyertaan Roh Kudus yang telah ada di dalam diri setiap kita orang percaya. Tinggal kita mentaati penyertaan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus untuk kita memberitakan kebenaran itu. Seperti Paulus yang diajarkan di kelas-kelas sekolah minggu hari ini. Hidup dalam pemberitaan Injil. Paulus memberitakan Injil. Paulus korbankan diri, korbankan tenaga, korbankan semuanya. Sampai dia di penjara demi menghidupi Injil.
Orang-orang percaya, tidak hanya Paulus yang diutus, orang-orang percaya, para murid waktu itu, 70 murid dan kita sekarang umat Tuhan, gereja-gereja. Itulah sebabnya, melalui kelompok-kelompok kecil Sekolah Minggu Amanat Agung, kita diutus oleh Allah untuk menjadi pemberita, untuk menjangkau, untuk memberitakan, untuk mengajarkan, untuk memuridkan, dan untuk melayani bersama-sama. Tantangan ada? Iya. Mungkin lingkungan kita banyak orang yang tidak mengenal Allah. Iya, bisa terjadi. Tetapi pelajaran hari ini, ketika kita mempunyai keyakinan iman yang kokoh terhadap janji firman Allah, dan Roh Kudus telah bekerja dalam hati kita, saya percaya kita mampu, bukan karena kita hebat, kita mampu karena kita disanggupkan oleh karya Roh Kudus itu. Ketua-ketua kelompok sekolah minggu, jangan pesimis, jangan takut. Mari kita tetap maju terus, melayani Tuhan melalui kelompok-kelompok kecil kita. Dan kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita akan dipakai Tuhan di dalam melayani. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menjadi berkat melalui kelompok-kelompok kita. Kita akan menunjukkan iman di tengah-tengah mayoritas yang tidak percaya. Tunjukkan imanmu di sana. Jadilah pengaruh, jadilah berkat, jadilah garam dan terang. Jangan justru kita terpengaruh, sehingga kita bisa lemah dan meninggalkan. Dalam menghidupi 5P, tetaplah teguh dalam iman. Andalkan kekuatan Roh Kudus, karena kita tahu Tuhan akan memihak kita, menyertai kita. Pujian ini akan menolong Bapak, Ibu, dan saya untuk semakin sungguh-sungguh kita mengikuti kehendak Roh Kudus di dalam pelayanan kita melalui kelompok kecil Sekolah Minggu Amanat Agung kita. Yes. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu, Amin. ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman dan dengan sikap doa.
temanku, berkata kau besertaku. Amin, kami percaya itu Tuhan. Maka kuat roh dan jiwa, Kekuatan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan selalu ku nantikan. Tanpa mengandalkan Tuhan kita tidak punya kekuatan sedikit pun. Maka dari itu mari kita setiap pribadi, mari kita setiap kelompok kecil mengandalkan kekuatan Tuhan. Taati pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi pelaku firman Allah, untuk kita menjadi pelaku 5P dalam pelayanan kita. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pun nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, pertolonganmu. Biarlah Tuhan, singer akan menyanyikan pertolonganmu dengan setengah suara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya kuasa Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang memampukan kita. Marilah kita ambil sikap dalam doa. Marilah kita ambil sikap doa. Biarlah singer menyanyikan dengan lembut. Kita berdoa, Tuhan, Kau kekuatanku. Aku hanya ingin menantikan pertolongan-Mu, bukan pertolongan yang lain. Karena kekuatan dalam hidupku hanya Engkau, Tuhan. Rajaku. Pertolongan kita hanya Tuhan. Kita tidak punya pertolongan dari tempat lain, saudara. Siapapun saudara dan saya, angkat mukamu ke atas, pandang Yesus dengan kuasanya. Teguhkan imanmu. Mari kita melewati tantangan demi tantangan. Bahkan mari kita memenangkan pertandingan karena kita tidak seorang diri. Ada kekuatan yang dahsyat di balik diri setiap kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan penghiburan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Kami tidak mungkin menjadi pelaku firman Allah ketika kami tidak tunduk kepada pimpinan-Mu Roh Kudus. Biarlah setiap pribadi kami memiliki kekuatan yang baru dari Roh Kudus, sehingga kami boleh menghidupi amanat agung itu melalui kelompok-kelompok kami. Dan kami boleh melayani Tuhan dalam kelompok kecil, saling menggembalakan, mengasihi, mendoakan, berbagi kasih di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa pada kesempatan pagi ini. Kami doakan bagi gereja-Mu ini Bapa. Ada banyak rangkaian kegiatan yang akan kami terus lakukan untuk mentaati kebenaran firman-Mu. Kami akan memulai sekolah Injil liburan. Kami juga akan membawa anak-anak remaja kami melalui retreat. Untuk kami boleh mereka lebih mengenal Engkau lebih jauh, mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh, dan ketika banyak orang yang belum mengenal-Mu, mereka boleh menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, ada rangkaian kegiatan-kegiatan ke depan yang harus kami jalani. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk cabang-cabang gereja ini, hamba-hamba Tuhan yang melayaninya. Tuhan berkati mereka sekalian. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan.
Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Anak-anak kami yang telah mengambil keputusan untuk terima Yesus sedang mengikuti di dalam pembelajaran untuk memperdalam iman mereka, pengetahuan mereka tentang firman, dan mereka boleh menjadi pelaku firman yang mempersiapkan diri untuk dibaptiskan. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk anak-anakmu dalam minggu ini yang berulang tahun. Berkati mereka sekalian. Berikan kekuatan dan penghiburan jika mengalami pergumulan dalam hidup. Bahkan dalam rentetan doa pagi ini kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Ibu Eko, yang mengalami duka cita oleh karena papanya Engkau panggil. Biarlah penghiburan yang datangnya dari Tuhan melalui doa kami ini akan dirasakan oleh keluarga besarnya. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, berkatilah bangsa ini. Biarlah menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang takut akan Tuhan. Kesempatan kami boleh memberitakan Injil kebenaran Allah terus sebagaimana Paulus menjadi pemberita Injil. Lembaga-lembaga Kristen yang melayani Tuhan, suku-suku terabaikan yang terus kami doakan, biarlah Tuhan menjamah dan menyelamatkannya. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang telah setia mengabdikan hidupnya, setia berbakti baik melalui ibadah langsung di tempat ini maupun dari rumah. Bahkan mereka yang telah setia mengembalikan milik Tuhan berupa persepuluhan dan persembahan khusus. Tangan Tuhan terulur untuk memberkati mereka. Dan hari ini kami juga ingin mentaati kebenaran firman-Mu untuk mengembalikan persembahan persepuluhan bagi Tuhan dan memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, Kau sembuhkan. Jika ada jemaat-Mu yang lemah, Kau kuatkan. Jika ada jemaat-Mu yang bimbang, Kau teguhkan mereka, agar mereka boleh berdiri tegak, beriman, dan tetap kuat di tengah-tengah tantangan hidup. Karena kekuatan mereka berasal dari Roh Kudus yang memampukan mereka dan kami sekalian menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing, lindungi dan sertai kami Bapa, agar kami boleh beraktivitas dan melakukan kegiatan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran dan hatimu kepadanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan ini dengan pimpinan Roh Kudus. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, berkat yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara yang rindu diberkati dan merasa diberkati, kita aminkan doa ini. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Duduk bersaat teduh. Besok minggu ada pemeriksaan gratis, kesehatan, kolesterol dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu mengikutinya dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu dan Shalom.